Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ujian tengah semester sudah dilalui ya, dan alhamdulillah setelah mengkoreksi jawaban-jawaban dari kalian, rata-rata jawabannya memuaskan. Semoga bisa menjadi nilai yang terbaik nanti ya di akhir semester. Saya harapkan untuk lebih rajin lagi ya hadir di perkuliahan saya dan ikuti sampai ini akhir satu semester. Bagi yang kehadirannya kurang, tolong lebih rajin lagi karena kehadiran itu lumayan persennya ya, presentasinya lumayan, 15%, tugas 20%. Jadi kalau seandainya sebagian itu kalian kosong dan itu dibagi UTS, UAS, kehadiran tugas, maka nilai akan semakin kecil. Jadi daring ini sebenarnya menguntungkan karena cukup mengisi absen di grup ya. Setelah itu mengerjakan tugas yang diberikan dan ikuti Zoom untuk materi garis besarnya saja ya. Oke, pada hari ini kita masuk ke minggu ke-9 ya, tanggal 18 November 2021, di mana pada hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur, bagan, dan buku pedoman organisasi. Oke, di sini bisa kita baca bersama. Yang pertama adalah struktur organisasi, di mana struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD, dengan adanya struktur organisasi, kita juga bisa mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi dalam struktur sesuai dengan kemampuannya, juga bisa menjadi patokan HRD dalam menentukan jumlah gaji karyawan yang bersangkutan. Berikutnya, yang kedua adalah fungsi dan peran struktur organisasi. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting adalah karena berbagai perannya sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi perusahaan atau perusahaan ya. Yang kedua, menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya, memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan dan memperjelas uraian tugas ya. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Jadi dari materi yang saya sampaikan mengenai struktur organisasi, bisa disimpulkan bahwa struktur organisasi perusahaanlah yang membantu menentukan kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan. Karena dengan adanya struktur organisasi jelas ya, job desk-nya jelas ya, pekerjaannya jelas, terus penempatan SDM-nya juga menjadi jelas. Jadi alur atau jalannya usaha atau organisasi itu lebih terarah dan lebih efektif ya, dan tentunya lebih sukses lagi. Oke. Berikutnya kita membahas masalah bagan organisasi. Di sini definisi dari bagan organisasi adalah diagram yang menyampaikan struktur internal perusahaan secara visual dengan menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Bagan organisasi menggambarkan secara luas seluruh perusahaan atau menelusuri ke departemen atau unit tertentu. Adapun yang pertama yang kita bahas mengenai bagan organisasi adalah fungsi bagan organisasi.
Di antaranya kejelasan tanggung jawab tiap anggota dalam organisasi, kejelasan kedudukan dan koordinasi agar dapat memperjelas alur komunikasi antar tim, kejelasan dalam jalur hubungan antar individu agar proses kerja lebih efisien, pengendalian dan pengawasan dari pimpinan terhadap karyawannya. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai elemen bagian organisasi ya. Spesialisasi pekerjaan untuk melihat sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang ketiga, departementalisasi, dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama, dapat berupa proses, produk ya, geografi, dan pelanggan. Berikutnya rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke bagian paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Ya. Yang kelima, rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Berikutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi ya. Yang ketujuh, formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dilakukan ya. Nah, kalau kita berbicara masalah bagian organisasi, kalau yang struktur organisasi adalah untuk memperjelas job desk dan penempatan SDM ya di tempat yang dengan orang-orang yang kompeten agar perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Sedangkan bagian organisasi itu adalah, kalau saya ibaratkan itu seperti kerangka ya. Kalau sebuah rumah itu ada kerangkanya. Jadi kita bisa mengetahui perusahaan atau organisasi ini bergerak di bidang apa ya. Dan produknya mengerjakan apa ya. Jadi kita dengan melihat bagian ini saja atau kerangka dari suatu organisasi atau perusahaan, kita jadi mengetahui isi daripada usaha tersebut atau isi daripada organisasi tersebut ya. Dari nama perusahaannya, dari nama organisasinya ya, bagian-bagiannya dan fungsinya apa untuk kita ya dan sebagainya, kita bisa mengetahui langsung melihat bagian ya. Yang berikutnya adalah buku pedoman organisasi. Kalau struktur tadi adalah kita mengetahui job desk-nya dan penempatan SDM-nya dengan tepat ya, bagian adalah seperti kerangkanya. Sementara buku pedoman organisasi itu adalah isi daripada pekerjaan organisasi tersebut. Seperti tata cara ya, tata cara dari perusahaan itu, alurnya kemana ya, produknya apa dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaan itu, aturan-aturannya seperti apa, itu ada semua di buku pedoman organisasi ya. Tanpa buku pedoman organisasi, pastinya orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan alurnya. Jadi pembuatan buku pedoman organisasi ini harus benar-benar dipikirkan dan untuk kepentingan bersama, yaitu organisasi atau perusahaan tersebut, agar masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut tidak melakukan pekerjaan seenaknya ya. Semua harus mengacu pada buku pedoman organisasi. Oke. Di sini dapat diartikan ya, buku pedoman organisasi, buku atau pamflet yang menyajikan informasi untuk memandu atau memberikan tuntunan kepada pembacanya untuk melakukan apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Biasanya buku pedoman terlampir saat membeli suatu produk atau baru memulai pekerjaan baru yang berhubungan dengan mesin, sehingga butuh petunjuk pengoperasian agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Itu seperti yang Bu Zakia sampaikan tadi, bahwa ini seperti buku panduan ya. Kalau seandainya tidak ada panduan dalam bekerja, kita tentunya tidak mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Atau membeli barang, kalau tidak ada brosurnya, kita juga tidak tahu apa
isi barang ini, kegunaannya, dan bagaimana cara penggunaannya, ya, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, fungsi ya, di sini dapat bisa saya sampaikan fungsi buku pedoman. Yang pertama, sebagai cara mengoperasikan produk. Dalam buku pedoman akan dijelaskan secara detail tentang cara-cara menjalankan atau mengoperasikan suatu produk, ya. Yang kedua, penjelasan biasanya dilengkapi gambar yang jelas sehingga pembaca dapat mengikuti sesuai instruksi yang ada di buku pedoman. Perawatan produk. Setiap produk pasti memiliki cara perawatan yang berbeda. Dalam buku pedoman dijelaskan bagaimana cara merawat produk. Yang keempat, keunggulan produk. Dengan mengetahui keunggulan produk yang tertera di buku pedoman, Anda bisa memanfaatkan produk tersebut. Namun terkadang ada peringatan terkait produk yang harus diperhatikan, maka ikuti aturan pemakaian produk agar terhindar dari kerusakan fatal. Ini kalau kita bicara tentang produk, ya. Tapi kalau lebih luas lagi, buku pedoman dalam organisasi sama, ya, artinya dengan fungsi yang dibacakan barusan, tapi mungkin dia lebih dari bagaimana kita dalam bekerja itu mengikuti apa yang menjadi panduan dari organisasi atau perusahaan di mana kita bekerja atau kita bernaung di organisasi mana, ya. Oke. Macam-macam buku pedoman, ya. Buku pedoman memiliki berbagai jenis dan macam. Berikut merupakan beberapa macam buku pedoman. Instruksi keselamatan berisi petunjuk terhadap pelaksana operasional untuk menjaga keamanan pengguna. Petunjuk perakitan untuk produk yang dikirim dalam bentuk potongan agar disusun menjadi bentuk utuh. Misalnya kalau kita membeli ini, ya, produk-produk yang apa? Yang harus dirakit sendiri di rumah, yang mungkin kita membeli kursi atau membeli meja yang sekarang banyak dijual di toko-toko dengan merakit sendiri di rumah. Tentunya di dalamnya pasti ada yang namanya buku panduan, ya. Petunjuk instalasi untuk produk yang perlu dipasang di rumah atau di tempat, ya. Petunjuk pengaturan untuk perangkat yang membutuhkan pengaturan tertentu. Petunjuk pemecahan masalah untuk saat produk tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi dapat ditarik, ya, atau digarisbawahi bahwa dengan adanya buku pedoman kita menjadi tahu cara penggunaan, mengetahui apa produk tersebut dan kegunaannya, ya. Dan yang tentunya kita dituntun untuk melakukan yang benar, ya. Oke. Nah, jadi hari ini Bu Jakia memberikan materi mengenai struktur, bagan, dan buku pedoman. Yang tadi sudah saya jelaskan masing-masing definisi dari struktur, bagan, dan buku pedoman. Dan ini, ya, fungsi-fungsinya. Jadi otomatis hari ini kalian memahami, ya, antara struktur, bagan, dan buku pedoman jelas mempunyai perbedaan dan fungsi masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, ya? Kalau nanti seperti biasa materi saya share, dan jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya, ya. Japri, telepon, dan sebagainya, silakan saja. Yang jelas yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah garis besarnya, dan pemahamannya kalian bisa baca nanti materi yang saya share di Siakat atau di grup, ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.